Nah, jadi kalau tadi surveillance migrasi, kita mencari orang yang datang dari daerah endemis malaria untuk kita melakukan screening. Jadi lebih banyak adalah mereka hasilnya negatif. Tapi kalau sekarang ini PE ini adalah mereka yang positif. Nah, jadi teknis untuk penyidikan epidemiologi. Nah, jadi kita lihat di sini. Kita tahu kan ada 4 tahapan. Akselerasi, intensifikasi, pembebasan, dan pemeliharaan. Nah, untuk PE ini lebih banyak ditekankan pada pembebasan dan pemeliharaan. Pada pembebasan itu tujuannya untuk menunjukkan eliminasi terhadap kasus indigenus, sedangkan untuk pemeliharaan untuk mencegah tidak terjadi penularan setempat. Jadi PE yang kita kerjakan itu adalah hal-hal yang demikian nantinya. Jadi PE itu pasti dimulai dari ada kasus yang positif nantinya. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana pertahapan mengenai kegiatan surveillance, kan? Dari survei kontak, pemetaan wilayah, umpan balik, kriteria KLB, kriteria penyidikan epidemiologi, sampai investigasi fokus ini nantinya. Berikut. Ya, jadi sama seperti tadi juga, PE ini bagian yang nomor 2 dan juga yang pertama. Jadi laporan terhadap yang positif tadi dengan Permenkes 1501, dan setiap PE itu harus dilakukan untuk setiap kasus yang positif nantinya. Nantinya untuk mencegah dan mengetahui adanya penularan setempat. Berikut. Nah, definisi kasus dan fokus. Kita tahu dalam PE kan ada komponen kasus dan ada fokus. Nah, kasus malaria itu adalah setiap orang terlepas ada tidaknya gejala klinis, tetapi dia itu mendapatkan parasit malaria. Misalnya dari hasil MBS, mungkin tidak punya gejala, ternyata dia itu membawa parasit. Jadi semua itu kita anggap kasus. Termasuk mereka itu yang membawa gametosit. Gametosit juga kita anggap sebagai kasus, karena dia menjadi sumber penularan. Nah, kita perlu untuk kasus itu konfirmasi laboratorium dilakukan baik dengan mikroskop maupun dengan RDT. Nah, sedangkan fokus itu adalah tempat penularannya. Nah, kalau tempat penularan berarti daerah tersebut adalah daerah reseptif. Iya kan? Kalau tidak reseptif bukan disebut, tapi non malaria. Fokus itu di mana bisa ada penularan malaria atau sebelumnya ada penularan malaria. Bahkan tadinya tidak ada penularan, tetapi daerah tersebut adalah daerah reseptif. Pada tahap eliminasi, semua daerah reseptif adalah menjadi penting karena dapat menyebabkan penularan setempat, baik daerah pembebasan maupun daerah pemeliharaan. Jadi konfirmasi daerah reseptif dilakukan dengan ditemukannya jentik nyamuk Anopheles. Nah, ini cukup penting, jentik nyamuk. Berikut. Jadi metodenya 125 kalau kita lihat di sini kan. Jadi hari pertama itu kita menemukan kewaspadaan, yaitu suspek dikonfirmasi positif, kemudian laporan kasus 1 kali 24 jam. Kemudian dilakukan penyelidikan. Pertama penyelidikan epidemiologi terhadap kasus, ya kan? Waktu epidemiologi kita sesudah kita temukan kasus, kita tanya, wawancara, kemudian kita melakukan survei kontak. Kemudian kita cari faktor risiko. Nah, kita klasifikasi kasusnya kasus apa, ya kan? Nah, sesudah selesai itu kita tidak berhenti. Kebanyakan teman-teman itu berhenti sampai di klasifikasi kasus. Kita harus cari kalau dia itu ada penularan setempat, berarti kita harus cari fokusnya di mana, lokasi tempat penularannya itu. Nah, kita klasifikasi fokusnya kayak apa, kita petakan fokusnya, baru kita tanggulangi fokusnya. Berikut. Jadi dalam laporan kewaspadaan, tujuan untuk melakukan penanggulangan kasus secara cepat sehingga tidak menimbulkan penularan. Waktu pelaksanaannya itu 1 kali 24 jam. Metodenya notifikasi diberikan dari semua fasilitas yang dapat melakukan diagnosis malaria ke puskesmas dan dinas kesehatan. Jadi setiap kasus positif yang dilaporkan pertama harus kita konfirmasi dulu. Oh, dia itu benar atau tidak. Saya dengar tadi waktu diskusi awal, kita pastikan jangan sampai itu false positif. Sudah capek-capek kita melakukan berbagai kegiatan, ternyata dia itu. Tapi kadang-kadang waktunya untuk konfirmasi terlalu kita kerjakan. Dengan catatan tentunya ada kerugian. Berikut.
Nah, laporan kewaspadaan itu jadi alur laporan kewaspadaan dari KKP, rumah sakit, laboratorium itu laporkan semua ke dinas kesehatan. Coba kita lihat. Klinik dokter praktik itu laporannya ke puskesmas jadinya. Ya kan? Jadi kita halo, ya kita lihat ke sana puskesmas. Jadi tugas puskesmas dan dinas kesehatan itu sangat penting karena mereka lah yang melakukan PE. Berikut. Nah, jadi penyidikan epidemiologi ada penyidikan kasusnya. Penyidikan kasus itu klasifikasinya itu yang namanya endogenous, import, relapse, introduce. Introduce sebenarnya sama dengan endogenous, tetapi kalau sudah bebas, kemudian dia datang dari kasus import itu disebut introduce. Tetapi ada lagi kasus indeks. Kasus indeks itu adalah untuk menentukan asal muasal penularan itu terjadi itu dari kasus yang mana. Apakah import atau kasus mana. Nah, kalau fokus penyidikan fokus, klasifikasi fokus kita sudah tahu ada aktif, non aktif, bebas dan non fokus, gitu ya. Dan kemudian ada penanggulangan fokus berikut. Nah, jadi dalam penyelidikan kasus, setiap kasus positif malaria dilakukan wawancara dulu, hasil wawancara menentukan klasifikasi, kemudian bila dugaan import dilakukan wawancara juga terhadap siapa saja yang datang bersama-sama. Ya, dari daerah endemis dan setiap kasus import daerah reseptif perlu lakukan kontak survei. Ya kan? Jadi wawancara orang yang datang sama-sama. Nah, bila kasus itu induce akibat transfusi darah, perlu diselidiki apakah ada kasus lain akibat transfusi darah tersebut. Bila kasus itu lokal, baik itu endogenous atau diffuse, maka dilakukan kunjungan ke rumah atau bukan ke rumah saja, ke dusun tempat terjadinya penularan. Jangan hanya berpikir hanya di rumah penularannya, mungkin saja di kebun. Harus kita datang ke kebun. Kalau kita tidak pergi ke kebun, kita datang ke rumah, ya salah sasaran nantinya. Nah, jadi itu yang perlu. Bila dugaan kasus relapse, perlu lakukan penyidikan terjadinya relapse, menentukan apakah sebelumnya import atau lokal. Jadi kalau relapse jangan berhenti. Oh ini relapse. Ternyata harus ditahu juga apakah dia import atau lokal. Nah, dalam penyidikan kasus ini tujuannya sama seperti tadi, ini waktunya kapan, metodenya apa. Berikut. Lanjut, nah ini ada formulir penyidikan kasus. Kita sudah tahu, berikut kita lanjut saja. Nah, dalam riwayat, ini diagnosis malaria berat dan sebagainya, kita lihat ada jenis parasitnya, dan juga gejalanya apa, tanggal munculnya kapan, dan sebagainya. Ini sangat penting buat kita. Berikut. Jadi jenis obat juga yang diberikan, kemudian bagaimana jadwal minumnya. Nah, ini perlu diurai sebenarnya satu demi satu untuk mengetahui secara detail apa maksud dan sebagainya dalam penyelidikan epidemiologi. Berikut. Apakah bepergian dalam kelompok 2 orang atau lebih, harus disebutkan nama-namanya. Apakah pernah minum obat profilaksis. Kemudian nomor berikut, apakah pernah menerima transfusi, ada kontak dengan kasus. Nah ini kan formulir PE. Kemudian baru kita tentukan klasifikasi kasusnya. Apakah endogenous, import, atau importnya itu dari mana, desa mana, dan sebagainya. Nah, kemudian keterangan juga yang melaksanakan penyidikan epidemiologinya siapa, namanya siapa, jabatannya apa. Kemudian dasar melakukan berikut. Dasar melakukan klasifikasi kasus adalah waktu berkunjung ke daerah endemis dan spesiesnya. Jadi kita perlu tahu masa inkubasi ekstensif, ya kan pada suhu 28 itu ada masa inkubasi intrinsik juga. Jadi masa inkubasi ekstensif, ada masa inkubasi intrinsik. Ini penting. Ini berapa lama waktunya? Ada yang pendek, ada yang panjang. Falciparum itu berapa harinya? Kemudian vivax juga berapa hari. Riwayat bepergian ke daerah ini sebelumnya, kemudian kegiatan surat. Nah, kemudian dalam klasifikasi kasus, kalau kita lihat, ini dari malaria infeksi akibat gigitan nyamuk, itu ada yang lokal, ada yang sebenarnya ditemukan karena impor. Yang lokal ada yang introduce, ada yang indigenous. Dari mereka semua introduce, indigenous maupun import bisa juga terjadi relapse kalau vivax. Nah, tetapi kalau bukan karena infeksi tadi itu mungkin akibat transfusi darah. Berikut. Jadi klasifikasi setelah kasus diselidiki diklasifikasikan lokal, penularan oleh nyamuk, berarti indigenous kasus apapun terjadi secara lokal dalam wilayah kabupaten kota tanpa bukti yang kuat
adanya kasus impor. Jadi harus berhati-hati. Jadi bukan hanya pertanyaannya tidak pernah bepergian, tapi harus diinvestigasi lebih dalam. Karena dampak daripada kita menetapkan indigenous itu berarti ada penularan di sana. Berarti ada nyamuknya, ada jentiknya, dan juga ada penularan. Dalam waktu 1 minggu itu mestinya sudah dapat dipastikan. Sama halnya juga dengan introduce. Introduce juga ada penularannya. Jadi adanya kasus indigenous atau introduce menunjukkan ada penularan aktif. Makanya itu kita tahu ada penularan aktif. Berikut. Nah, kalau kasus impor, penularan oleh nyamuk dan oleh pemerintah, kasus impor dapat ditelusuri ke daerah malaria dikenal di wilayah kabupaten kota dinas kesehatan. Nah, kemudian ada kasus induce. Sebenarnya induce itu akibat penularan karena induksi oleh bawaan atau kontaminasi darah. Kemudian ada kasus indes merupakan kasus pertama yang menjadi sumber penularan dalam wilayah berikut. Nah, ini kalau kita punya kunci, jadi menanyakan mengenai klasifikasi kasus. Bagaimana kasus ini terjadi? Melalui transfusi darah, berarti kalau transfusi kasus induce. Kalau melalui nyamuk, pergi ke nomor 2. Di mana kasus ini terjadi? Di luar wilayah kabupaten, berarti kasus impor. Kalau dalam wilayah kabupaten, nah berarti kita berikut lagi. Tepatnya lokasi di kabupaten ini di mana? Apakah di rumah tempat tinggal dan sekitarnya, di kebun dan sekitarnya, atau di hutan dan sekitarnya, atau di penambangan atau dan sekitarnya. Nah, ini yang perlu kita tahu, lokasi tempat penularan. Kemudian parasit yang menyebabkan kasus ini, apakah misalnya vivax atau ovale misalnya. Kalau itu vivax ovale ya kita pindah ke nomor 5, tetapi kalau falciparum pindah ke nomor 6. Jadi kalau vivax ovale kita lihat kapan kasus ini terjadi dulu, misalnya dari 3 bulan sampai dengan 3 tahun yang lalu, berarti mungkin ini kambuh. Kemudian dari siapa kasus ini terjadi? Nah, untuk nomor 6 ini mungkin kasus introduce ataupun kasus induce kalau dari impor. Jadi ini sedikit kunci untuk klasifikasi. Berikut. Nah, jadi dalam berikut ini adalah cross notifikasi disampaikan apabila kasus malaria yang berasal dari asal mengetahui adanya transmisi di daerahnya. Berikut cross notifikasi dari luar provinsi, kalau tadi kan dalam wilayah provinsi. Berikut lagi. Nah, survei kontak. Berikut. Nah, dalam survei kontak, tujuannya kontak adalah untuk mengetahui luasnya penularan. Jadi sehingga kita memeriksa, kan selama ini kita ambil 5 sampai 10 rumah sekitar tempat penularan itu terjadi sebenarnya. Bukan hanya di rumah tempat tinggal, tetapi tempat yang kita duga tempat penularan. Kalau di rumah ya di rumah, kalau di kebun ya dicari di kebun. Kalau di mana lagi? Di pertambangan ya cari di pertambangan. Jangan kita cari di rumah, survei kontaknya. Itu salah. Waktu pelaksanaannya dilakukan kasus diklasifikasi dan kemudian rentang waktu 2 sampai 4 hari. Metode klasifikasi menjadi dasar untuk menentukan adanya selanjutnya harus dilaksanakan setelah kasus diklasifikasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan kontak survei, namun tidak semua kasus perlu dilakukan kontak survei. Hal tersebut dapat lebih jelas terlihat pada bagian di bawah ini. Berikut. Nah, lihat ini di bagian berikut. Coba lihat. Jadi bagaimana kasus positif, penyidikan kasus, import, indigenous, non-reseptif, reseptif, sendiri atau berkelompok. Nah, ini survei kontaknya dikerjakan. Nah, kontak survei dilakukan pada kasus penularan lokal, kasus import di daerah reseptif, dan juga kasus import yang datang secara berkelompok. Berikut. Formulirnya dulu. Formulirnya, kasih lihat dulu. Yang di atasnya satu. Ya udah. Nah, jadi di sini adalah formulir survei kontak. Seperti saya sebutkan, berikut saja lagi. Balik. Lanjut. Nah, ini sebenarnya adalah kontak survei pada kasus indigenous. Kalau kita lihat, survei kontak pada kasus indigenous dilakukan di sekitar tempat yang dicurigai sebagai tempat penularan. Seluruh anggota keluarga, tetangganya, bisa 5 rumah kalau saya lihat di sini, teman yang bekerja atau beraktivitas lingkungan yang sama. Berikut lagi, survei kontak pada kasus import. Jadi ada perbedaannya, yang indigenous dan import. Jadi itu otomatis teman-teman, terutama pada kasus import itu jangan lupa, kalau dia itu tinggal sudah lebih 1 minggu, berarti peluangnya dia sudah menularkan. Jadi tempat tinggalnya yang reseptif juga harus dapat dilakukan survei kontak itu ya.
bukan cuma tempat seperjalanan teman seperjalanan. Berikut. Nah, di sini kita lihat Rekmal 1. Ini dari Rekmal 1 ya kita bicara. Kan ada 3 kasus pada tahun 2019 ya Pak. Benar enggak ini Pak? Aman. Ini saya ambil dari Sisma. Ini kasus indigenusnya benar atau salah ini? Yang tahun 2019 seharusnya kan tidak ada ya? Kan katanya sudah tidak ya, ada. Ini Sisma yang sebelum direvisi Pak. Oh ya, berarti ini tidak ada tidak ya? ada, Pak. Artinya ini contoh saja. Ya. Oke, Ya. nggak apa-apa. Artinya ini sebagai contoh saja buat Siap. kita. Ya. Kita memonitor Rekmal 1 terkait dengan ini. Jadi tempat pendaftarannya. Coba kita lihat. Tanggal kunjungannya itu tanggal 14. Iya kan? Kemudian tanggal PE-nya tanggal 15. Bagus, 1 hari kan? Sudah kunjungan. Kemudian tanggal kunjungan untuk yang kasus kedua, Adrianus Doga. Tanggal 15. Tanggal 17, 2 hari ya sedikit-sedikit. Kemudian satu lagi, Alexander Vito. Tanggal kunjungan 15, 16 berarti bagus. 2020 kita lihat ada berapa kasus ini? Ada 5 kan? Iya. 5 kasus, coba lihat tanggal kunjungan. Nah, ini kelihatan berarti jago ini yang pergi ini dari RSUD tetapi langsung dikerjakan oleh puskesmas ya. Iya, Pak. Jadi kita bisa lihat dengan baik dan ini semua kasus impor. Desanya sudah jelas, lokasi penularannya pun juga kita jelas bahwa itu dari luar kabupaten. Kecuali yang ini yang indigenous di atas ini kan yang masih itu. Ya. Kemudian Rekmal yang tahun 2021 pun juga adalah kita bisa lihat di sini, ya kan? Ya. Tanggalnya berapa? Ya, 13, 14, 29, 30 dengan 17. Jadi kan bagus ini ya. Jadi caranya ini bagus ini menunjukkan bagaimana kita proaktif untuk melakukan kegiatan terkait dengan PE, ya. PE, ya kan? Ya. Ini berikan apresiasi untuk teman-teman di mana di puskesmas karena yang melakukan ini kan puskesmas. Walaupun yang tahun 2020 dari RSUD tetapi puskesmas yang bergerak ke lapangan, ya kan? Ini kan bagus ini. Jadi ini apresiasi untuk teman-teman ND. Right. Nah, slide berikut. Nah, ini Rekmal 2 kita pelajari, nah, ya kan? Dari kasus yang positif tadi, ya kan kita lihat ada 3 kasus di tahun 2019, ya kan? Coba kita lihat. Nah, dari 3 kasus itu 1 yang positif. Dia tidak ditemukan MBS, tidak ada, semua tidak ada, cuma yang positif itu dari didapatkan. Cuma di sini PCD-nya 1, tapi suspek PCD-nya 0. Harusnya kan ada isinya. Oh iya. Padahal di total PCD-nya ini adalah 207. Berarti di sini mestinya 207. Harus sama suspek PCD di sini 140 ini kan dengan PCD total di sini kan mestinya sama. Ini kan berbeda. 1 350 berapa? 351, 1 140. Nah, ini tolong dibenahi ya. Karena ini harus sama. Gitu kan? Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada MBS aktif. Ya kan, MBS aktif dikerjakan, ada kunjungan rumah juga kan? Ya. Kemudian ini yang kita lihat di 2019. Di sini ada PE. Berarti setiap kasus tadi kan dilakukan PE, kan kelihatan. Ya. PE ini kan termasuk kontak survei yang tadi kita bicara-bicara. Ya. Ya kan? Ya. Oke. Nah, kita lihat tahun 2020. 2020 RSUD ND, kita lihat ada 4 kasus kan di sini, ya kan? 4 kasus ya, 3 dari RSUD ND dan sebagainya. Ya. Nah, di RSUD ND memang tidak dilakukan surveillance migrasi. Nah, di atas ini migrasinya kan masih kosong tadi ya 2019 ya. Betul. Migrasi ya gitu. Nah, yang kedua juga yang di atas tadi, Pak. Ini mestinya kan ada juga kegiatan follow up ya. Jangan lupa nih follow up. Follow up itu setiap kasus mesti yang diikuti itu hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, hari 14, iya kan? Ya. Jadi gitu, tolong nanti dapat diisi ya untuk yang itu. Jadi follow up-nya itu jangan lupa. Yang kurang itu migrasinya dengan follow up-nya ya. Nantinya tolong supaya dapat dikerjakan kegiatannya gitu. Nah, kemudian kita lihat pada tahun 2021 ada 1 kasus PCD dari Puskesmas Kota Ende ya. Kota Ende. 1. Dia ada kegiatan. Kenapa jadi 3 yang di follow up? 3 orang atau 3 kali follow up ini terhadap 1 orang? 3 orang, 3 kali Bapak. 3 kali, oke. Ya. Ya, artinya gitu kan? Karena kalau kita hitung orang mestinya kan 1 saja kan? Betul. Ya kan, karena 1. Nah itu cuma yang RSUD dan ini tidak ada yang follow up ini kan mestinya puskesmas yang follow up ya.
yang dari RSUD dengan dari Kudus itu saya tidak tahu puskesmas mana yang follow up. Atau mungkin ada di tempat lain karena saya tidak lihat juga. Nah, jadi gitu. Nah, di sini ada kegiatan PE juga, ini bagus. Jadi ini memang sangat bagus karena menunjukkan bahwa konsistensi antara Rekmal 1 dan Rekmal 2 nantinya. Gitu ya. Siap. Jadi tolong di suspek yang Rekmal ini harus sama dengan total suspeknya ini ya. PCD-nya itu ya. Ibu hamil ini ya memang tidak terlalu banyak diperlukan lagi untuk daerah. Ya, berikut. Jadi penyidikan fokus. Dalam penyidikan fokus ini tertulis secara lokal yang terdeteksi, kemudian penyidikan fokus dilakukan menggambarkan daerah di mana malaria terjadi dan menggambarkan populasi berisiko ya. Kemudian punya fokus, identifikasi fitur utama lokasi, dan juga tenaga mikroskopis harus berpartisipasi untuk melakukan kontak survei, MSS, dan sebagainya dalam fokus. Karena kita bicara satu lokasi penularan. Berikut, jadi penyidikan fokus terutama dilakukan daerah fokus aktif, kemudian kegiatannya dilakukan antara lain adalah penemuan luas daerahnya, mengumpulkan data-data, dari data hasil penyidikan kasus dan fokus akan digunakan untuk menentukan jenis penanggulangan. Berikut. Jadi penyelidikan faktor risiko, ini tujuannya, waktu pelaksanaan, tempat, dan metodenya. Ini hampir sama. Berikut. Jadi penyelidikan faktor risiko harus kita lihat mengenai lingkungannya, jangan lupa, dan sebagainya. Ya, berikut lagi. Penyelidikan fokus untuk penularan malaria, tenaga entomologi harus berpartisipasi. Bukan tenaga entomologi yang S2 ya, yang sudah dilatih entomologi. Karena tidak ada di puskesmas tenaga entomologi S2-nya. Jadi gitu ya. Tolong, karena ini hanya memonitor terhadap jentik nyamuk. Dan juga tenaga epidemiologi harus mengumpulkan data-data penduduk, pekerjaan, dan jumlah rumah. Jadi sekaligus pada waktu penyelidikan fokus, ini ditahu kalau kita melakukan intervensi. Berikut. Nah, ini jentik nyamuk, kita sudah tahu sama-sama, ini nyamuk dewasanya. Berikut, ini formulir pengamatan faktor risiko, ini harus diisi nantinya. Berikut lagi, ini adalah lampiran penyidikan faktor risiko perilaku, yaitu terkait dengan aktivitas di luar rumah dan dalam rumah, tolong ini dapat diisi. Dan klasifikasi fokus penularan, nah ini ada fokus aktif, fokus non-aktif, fokus bebas, dan non-fokus. Nah, jadi kalau fokus aktif makanya warna merah, non-fokus kan mestinya warna kuning, fokus bebas mestinya warna hijau, nantinya gitu kan. Non-fokus itu warna putih, biasanya gitu kan. Karena fokus-fokus ini yang aktif, non-aktif, dan bebas itu adalah daerah reseptif. Sedangkan yang non-fokus itu tidak reseptif. Berikut. Nah ini jadi ada klasifikasi, kita sudah lihat sama-sama, sama seperti tadi. Berikut. Jadi dasarnya menentukan aktif, non-aktif, bebas, dan non-fokus. Ini juga dapat kita lihat di sini. Nah, ini ada kunci juga. Berikut. Jadi kunci klasifikasi. Apakah kondisi dusun cocok untuk terjadi penularannya? Kalau tidak, berarti kan dia non-fokus, iya kan? Kalau ya, untuk periode pematangan sporozoid, pergi ke nomor 2. Berarti. Nah, apakah terjadi riwayat penularan itu di dusun dalam 3 tahun terakhir? Bilang tidak, berarti kan fokus bebas. Berarti lebih daripada 3 tahun kan? Nah itu. Kemudian kalau dalam 3 tahun terakhir, pergi ke nomor 3. Apakah terjadi dalam tahun ini? Kalau tidak, berarti itu fokus non-aktif. Kalau pada tahun ini fokus aktif. Kan gampang. Iya kan? Tapi kita sudah lewat fase ini kan, karena sudah dapat, belum terima ya sertifikat eliminasi. Oke, lanjut kalau gitu. Menunggu. Ya, nanti Hari Malaria Sedunia. Siap. Nah, ini fokus aktif, non-aktif. Nah, nanti ini namanya sebenarnya stratifikasi, Pak, untuk daerah endemis rendah. Siap. Nah, nanti kalau sudah bebas ada lagi. Saya baru bicara, nanti kita dapat ilmu baru lagi nantinya ya. Tapi saya kasih bocorannya. Berikut. Nah, ini respons fokus. Berikut lagi. Respons fokus apa yang dikerjakan. Rata-rata respon fokus ini adalah tidak ada lagi pakai IRS dan sebagainya. Rata-rata pengendalian jentik nyamuknya saja. Untuk daerah bebas ya, kita kan cuma larvasida ya, makanya harus tersedia larvasida dan surveillance migrasi. Jadi daerah reseptif dan surveillance migrasi. Nah ini kita lihat bagaimana riwayatnya, oke, bepergian dan sebagainya ya, coba kita lihat. Nah pencatatan pelaporan, tolong nantinya dicatatkan mengenai fokus aktif, non-aktif, dan bebas. Berikut.
Kemudian ini ada beberapa contoh peta di Sulawesi Tengah, dibuatkan peta. Jadi warnanya hijau itu adalah fokus bebas ya. Fokus non aktif itu adalah kuning, fokus aktif warnanya merah. Tapi sudah lewat semua ya Ende. Jadi nanti ada lagi warnanya. Ada, saya kasih bocoran untuk daerah bebas. Nah berikut lagi, ini gambaran, ini tidak perlu lewat saja. Ini beberapa contoh kabupaten. Berikut lagi, berikut ini tidak usah. Nah pemetaan fokus penularan, ini adalah fokus penularan malaria di desa. Ini yang kerjakan waktu itu di next berikut Pak. Sebuah peta fokus disusun harus dibuat standar dengan kunci-kunci sebagainya. Berikut lagi, pemetaan fokus malaria di kabupaten kota. Jadi gitu. Jadi buat fokus ini waktu sebelum mendapat sertifikat ini pemetaan fokus. Berikutnya bukan lagi pemetaan seperti begini. Berikut cepat saja lanjut Pak. Terus saja. Contoh dari Kulon Progo saya pernah buatkan ini tentang fokus-fokus. Berikut aja Pak. Karena ini sudah lewat buat Kabupaten Ende. Oke, terus. Ya, peta fokus juga terus ke belakang. Lagi. Karena ini sudah lewat. Karena ini pengalaman pada waktu daerah endemis rendah. Berikut. Ya, terus saja ini kasus indeks. Nanti untuk pembelajaran sebenarnya daerah. Jadi, nah ini jadi beberapa kesimpulan permasalahannya tidak diagnosis dan obati. Ini untuk yang pengalamannya. Ya, jadi sedikit lagi bocoran, mungkin yang terakhir sudah, yang di bagian terima kasih. Aduh. Alah.